Perkenalkan, nama saya Diana Fitriani Ningsih, NIM 211206-2005, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo. Di sini saya akan membahas artikel mengenai tren, isu, serta tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik di era Society 5.0. Indonesia dengan masyarakat yang beragam, pluralis, baik dari suku, agama, ras, dan budaya, berpotensi tinggi terhadap munculnya perbedaan pandangan, pendapat, dan cara merefleksi serta mengapresiasi keberagaman tersebut. Hal ini menuntut penyelenggaraan pendidikan yang mampu menopang dan mendorong insan-insan terdidik sebagai sebuah anugerah, bukan sebaliknya. Untuk konteks Indonesia yang plural, sebagaimana tertuang dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, maka penyelenggaraan pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai, santun dan demokrasi yang bertanggung jawab sebagai perwujudan dari karakter bangsa yang kuat. Permasalahan pendidikan yang menonjol di Indonesia ada 4. Yang pertama, pendidikan telah kehilangan objektivitasnya. Yang kedua, pendidikan belum mendewasakan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan tidak menumbuhkan pola pikir kritis. Dan yang terakhir, pendidikan masih membelenggu. Artinya di sini, pada tataran praktis, masih terdapat penyelenggaraan pendidikan bergaya bank atau banking education dengan ciri yang sangat verbalis, yakni konsep mengajar merupakan pemindahan pengetahuan kepada hafalan, bukan mendorong siswa belajar untuk belajar atau learn to learning. Pendidikan belum berdialog atau berhadapan dengan masalah problem posing education, yaitu upaya meletakkan pendidikan pada kerangka dasar untuk melibatkan anak didik dalam problematisasi yang dihadap terus-menerus akan situasi eksistensial mereka. Artinya, di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya tuntutan untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter untuk menyambut fase Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045 dan tantangan globalisasi pendidikan yang diramalkan pada tahun 2030. Tren dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Artinya, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 3 jalur pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada pendidikan non-formal, artinya jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan terakhir ada pendidikan informal, artinya jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan meliputi standar isi, proses ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, evaluasi, pembiayaan, dan kompetensi lulusan. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai satu atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka kualitas satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi. Pendidikan yang memungkinkan setiap berjenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Hal inilah yang menjadi standar nasional pendidikan yang diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikan sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Isu terkait upaya dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik. Perubahan sosial yang relatif cepat dapat menimbulkan rasa pesimisme, bahkan frustasi di kalangan masyarakat terhadap perkembangan yang ada, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat
lowongan kerja yang semakin sempit, serta persaingan yang ketat. Hal inilah yang menjadi antisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan inovasi di bidang kurikulum yang melahirkan kurikulum 2013 dengan membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi di masa depan. Isu yang penting terkait kebijakan pemerintah. Yang pertama, inovasi kurikulum. Hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum sebagai ruh dari pendidikan yang terus berubah. Idealnya bersifat fleksibel dan dinamis agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan sekaligus tantangan zaman. Kebijakan inovasi kurikulum yang melahirkan kurikulum 2013 didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antaranya, tren perkembangan dunia seperti ditujukan dengan adanya perubahan sosial yang cepat, menuntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang lebih holistik. Selanjutnya, peningkatan profesionalitas guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya yang diperoleh dari latihan atau pendidikan khusus keguruan. Selain memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, terdidik dan terlatih, guru profesional juga memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Tujuan khusus inovasi kurikulum ada 3. Yang pertama, memperkenalkan kehidupan kepada peserta didik sesuai dengan konsep learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya belajar dalam kehidupan yang harus direncanakan dan dikelola secara sistematis. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan, fasilitas of learning kepada peserta didik agar dapat belajar dengan menyenangkan. 5 program pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas guru. Yang pertama ada program Dual Mode System (DMS). Program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana bagi guru lulusan PGA dan diploma D1, D2, dan 3. Dalam implementasinya, program ini memadukan 2 model pendekatan, yakni pembelajaran dengan tatap muka dan sistem modul. Artinya, peserta didik tidak sepenuhnya berada di kampus. Selanjutnya ada program kualifikasi guru atau PKG. Dalam jabatannya memiliki tujuan yang sama dengan program DMS, yakni untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana. Hanya saja dalam implementasinya, peserta program kualifikasi diwajibkan mengikuti perkuliahan secara reguler di kampus. Yang ketiga ada program sertifikasi guru atau PSG. Adalah program peningkatan profesionalitas guru dalam jabatan dengan prasyarat guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 4 tahun. Dan yang keempat ada program pendidikan profesi guru atau PPG, pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan calon guru untuk memiliki keahlian khusus dalam jabatan guru. PPG ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non-sarjana kependidikan. Dan yang terakhir, program sarjana kedua. Program peningkatan profesionalitas guru yang diikuti oleh guru yang telah lulus sertifikasi dalam bidang tertentu, namun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh sebelumnya. 3. Tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik. Tantangan terbesar yang dihadapi guru rata-rata berkaitan dengan IT. Kelemahan bidang ini dapat diatasi dengan cara mau belajar. Saat ini banyak fasilitas yang ditawarkan baik dari pihak sekolah maupun pihak luar untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan IT-nya. Kreativitas pembelajaran pun menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Pembelajaran yang komunikatif, menyenangkan, mengedepankan berpikir kritis, kerjasama adalah hal yang perlu ditanamkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Penanaman karakter menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi guru, terlebih degradasi moral telah terjadi di mana-mana. Salah satu kesulitannya adalah terkadang tidak ada dukungan dan sinergi dengan orang tua.
Berdasarkan berbagai pendapat, di atas dapat digarisbawahi bahwa tantangan guru di era revolusi industri 5.0 adalah guru dituntut untuk mampu melahirkan generasi penerus yang kompeten, berakhlak, berkarakter, disiplin, kreatif, mandiri, dan berani agar dapat menghadapi era disrupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.